Halo, selamat malam Ansa. Malam. Oke, Ansa mahasiswa Universitas Indonesia. Ansa kesibukannya apa nih? Kalau sehari-hari? Kesibukan kita tuh sehari-hari kerja tugas, udah kelas. Oke. Sekarang banyak orang tua di warung. Itu aja sih tiap hari. Oke, Ansa ini sekarang semester berapa ya? Kebetulan baru semester 3. Semester 3. Oke, Ansa, di sini aku mau nanya nih tentang rahasia keceriaan atau seni menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari Ansa. Oke, di sini menurut Ansa apa sih definisi kebahagiaan itu? Kalau menurut saya pribadi sih, kebahagiaan itu segala sesuatu hal yang bisa kita nikmati tanpa adanya beban di pikiran kita sama sekali. Ya. Pada dasarnya kebahagiaan itu juga bisa kita dapat di mana aja, di seperti apa aja, dan itu bikin kita merasa bersyukur banget. Oke. Terus kalau menurut Ansa apa sih yang bisa Ansa lakukan untuk menemukan kebahagiaan sehari-hari Ansa gitu? Apa yang bisa Ansa lakukan dalam kegiatan sehari-hari yang bisa Ansa temukan? Sebenarnya banyak sih, kayak pas lagi ngerjain tugas saja, Iya. jadi kita bisa nemuin kebahagiaan. Misalnya dari gue pribadi, pas ngerjain tugas yang berhubungan sama hitung-hitungan itu gue bisa seneng, karena kalau pada saat kerja gue suka tentang hitung-hitungan tadi. Terus dalam hal bahasa gue juga seneng, karena bahasa itu bisa membranding diri gue ke arah yang lebih baik lagi. Ditambah bahasa juga bisa jadi fondasi gue ke depannya buat dapetin segala hal yang gue mau. Contohnya kayak ngeraih cita-cita, itu pasti kan didasarin sama pemahaman bahasa atau tugas-tugas bahasa. Berarti Ansa ini suka di bidang hitung-hitungan ya sama bahasa-bahasa gitu. Iya. Berarti Ansa jago dong kalau misalnya berbicara bahasa asing. Waduh, kalau itu sih dikit aja, gak banyak. Kira-kira apa sih bahasa apa yang menonjol yang Ansa kuasai? Yang jelas mah bahasa Indonesia. Indonesia. Kayak gitu. Kalau bahasa daerah juga ya Jawa, karena pada dasarnya gue turunan Jawa, keseringan ini orang ngomong Jawa juga kan di kampung. Oke. Lalu bagaimana sih cara Ansa untuk menggunakan media sosial secara positif dan menemukan kebahagiaan di situ? Ya, kalau gunain media sosial secara positif dan cara gue nemuin kebahagiaannya, jelas gue pakai media sosial buat menyalurkan apa yang gue suka. Misalnya bikin konten tentang, kebetulan gue suka otomotif. Di situ gue bikin konten yang berhubungan sama otomotif yang gue demen. Dalam hal otomotif ini, gue lebih ke arah motor. Gue nge-sharing ke orang-orang kalau motor yang gue modif tuh gue demennya kayak gini loh, yang modelan proper, rapi, walaupun punya hidung. Terus juga kalau tentang media sosial, gue nontonnya juga apa yang gue suka, ya tetap sih nggak jauh-jauh dari otomotif. Dan juga media sosial gue pakai buat belajar juga, karena gue pada dasarnya juga demen ngajarin hal-hal yang baru, apa yang gue suka gue pelajarin, apalagi yang menantang-nantang. Oke, berarti Ansa sendiri di media sosial itu menyukai hal-hal yang berbau otomotif, begitu ya? Oke, berarti emang setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing dan kebahagiaan Ansa itu dari otomotif itu sendiri, gitu. Oke, Ansa, apa sih saran Ansa untuk mengatasi tekanan akademis yang tinggi dan tetapi menemukan kebahagiaan dalam proses belajar? Sebenarnya dalam hal tadi ya, nemuin kebahagiaan dalam proses belajar, jelas itu gue nemuin banget. Apalagi hal yang gue pelajarin tadi bisa ngebawa gue ke
karir yang lebih baik lagi. Misalnya kayak tadi dalam hal otomotif gue suka, itu bisa gue pelajari ke jalan yang atau karir yang lebih tinggi lagi karena bisa membuka lapangan bisnis yang lebih baik lagi daripada yang gue punya sekarang. Sekarang cuma sekedar ikut-ikutan ke bengkel sama saudara-saudara gue. Tapi karena kalau gue belajar lebih dalam lagi, mungkin gue bisa membangun showroom yang lebih bagus lagi atau bengkel yang lebih gede lagi. Jadi bahagia dengan sukses kan. Nah, Ansa, di sini kan pasti setiap orang pernah mengalami gangguan mental atau stres begitu kan dalam belajar. Bagaimana sih Ansa menciptakan kebiasaan sehat untuk mengatasi stres dan tetapi merasakan kebahagiaan setiap hari? Ansa merasa stres, tapi apa sih cara Ansa untuk mengatasi itu sendiri? Setiap kali gue stres, kadang gue suka nyari hal-hal yang menantang biar stres gue juga terlalu. Kalau gue pribadi pas lihat stres, terus dapet tantangan ya, semua emosi, semua perasaan benar-benar dalam diri tuh bisa keluarin pas gue lagi tantangan tadi. Makanya gue kalau kesel pasti keluar motoran misalnya, ya walaupun emang sebenarnya nggak boleh nih aturan malam-malam ngebut lagi kan, walaupun itu menantang, tapi kan juga dilarang. Berarti cara Ansa mengatasi stres di sini tuh dengan meluapkan hobi. Iya. Iya. Bisa dari hal-hal baru yang lebih menantang lagi juga bisa. Selain Ansa, hobinya selain otomotif motor itu apa sih? Kalau hobi gue selain otomotif, gue juga suka baca novel sih. Novel? Iya. Novel apa yang paling favorit nih di Ansa? Novel series Pulang Pergi dari Terelia. Bisa diceritakan sedikit di sini? Itu ceritanya tentang yang pertama itu ceritanya ada Pulang. Dia ceritanya tentang seorang pemuda namanya Agam. Oke. Dia tuh dari Sumatera ceritanya. Cuman keluarganya ternyata dari bapaknya dia tuh ikut organisasi gelap di Indonesia. Terus cerita panjangnya lagi, si bapak ini ternyata punya masa lalu yang lebih kelam dari yang dia kira. Dan pas udah gede si Agam ini akhirnya tahu semuanya, dan series Pulang ini diceritain kalau si Agam akhirnya udah menerima masa lalu kelam bapaknya yang awalnya dia cuma sekedar kecil, tapi sekarang dia diterima gitu. Dilanjut ke series sequelnya Pergi, itu dia akhirnya nemuin tempat dia buat pergi yang tadinya udah terima tempat dia buat pulang di novel pertamanya, itu udah pulang lagi. Di sequelnya yang di Pulang Pergi dia nemu tempat buat pergi, yaitu organisasinya dia yang namanya itu Keluarga Tong, tapi sebenarnya dia tuh lebih dalam perusahaan. Terus pas di sequel ketiganya di series yang Pulang Pergi ini dia nemuin tempat buat dia pulang juga buat dia pergi, yaitu istrinya yang baru. Dia dapet dari relasinya. Jadi ada di Rusia namanya keluarga Bratva, itu udah Tom kali dong sama dia emang dari sebelum dia jadi presiden direktur di keluarga Tom. Keluarga Bratva sama keluarga Tom tuh udah temenan, udah biasa kerja sama. Terus akhirnya di series Pulang Pergi ini hubungannya makin erat karena si Agam ini bikin anaknya presiden direktur Bratva jatuh cinta sama dia dan akhirnya nikah. Ansa itu suka novel itu dari kelas berapa sih? Atau semenjak kuliah aja atau sebelum kuliah masih sekolah? Sebenarnya kalau suka novel mah dari dulu. Oh, dari dulu. Berarti emang basicnya suka baca ya? Cuma karena sempat bosan baca akhirnya nyari hobi yang lebih menantang lagi. Baru saya itu dapat hobi otomotif segala macam. Oke, Ansa, di segmen terakhir ini ada gak sih motivasi Ansa untuk anak muda sekarang nih seusia kita yang masih mahasiswa yang sering mengalami stres? Banyak tuh kan kayak kasus-kasus mahasiswa bunuh diri. Apa sih yang bisa Ansa berikan untuk remaja?
Sebenarnya banyak sih, terutama motivasi buat diri sendiri nih ya. Jangan pernah mendem perasaan, karena gimana pun berusaha keras buat mendem perasaan itu bakalan meluap juga. Ya nggak jauh beda sama peribahasa pandai-pandai nyerang ngubur bangkai kan pasti bakalan kecium juga baunya. Iya. Perasaan juga sama, walaupun dalam apapun lo mendemnya, tapi tetap bakalan meluap-luap juga. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mentalnya lagi down atau gimana, kalian jangan merasa sendiri begitu ya. Semuanya mungkin pernah merasakan stres, tapi jangan sampai kita boleh nyerah, tapi jangan sampai putus asa dan bunuh diri. Oke, terima kasih Ansa atas waktunya. Selamat menjalani aktivitas kembali. Oke.